Al-Jamiatul Islamiyah Al-Hukumiyah Sumatera Asyamadiyah State Islamic University North Sumatra Uin Sumatera Utara. Yaudah, tadi sebelumnya tentang materi DKP bimbingan kelompok. Nah, sekarang materi tentang KKP atau konseling kelompok. Nah, setelah kakak bertanya siapa yang bersedia, nah kalian-kalian yang bersedia ada Naila, Salsa, Ririn, Rizky, sama Bintang. Nah, di sini siapa yang mau duluan cerita tentang masalahnya? Oh, sebelumnya kita sumpah dulu ya, Dek ya. Kakak ngomong, kalian ikutin ya. Sumpah konseling. Sumpah konseling. Kami berjanji tidak akan menceritakan masalah teman kami kepada orang lain. Apabila kami menceritakannya, maka akan terjadi sesuatu yang tidak bisa dipertimbangkan lagi atau dosa di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersaksi. Nah, sebelumnya siapa di sini yang mau bercerita dulu? Relax saja, nggak apa-apa, relax. Siapa? Saya. Udah, nggak apa-apa. Apa rupanya masalah yang Naila hadapi? Enggak. Dek, coba merem. Merem dulu. Coba renungin apa masalah yang dihadapi sekarang. Enggak apa-apa. Coba cerita sama kakak. Nanti di sini teman-teman juga ngasih masukan. Kenapa orang tuanya? Gak apa, cerita aja. Kita kan tadi udah sumpah. Ini masalah pribadi kita udah sumpah juga. Jadi kalau teman-teman ada yang nyampein ke orang lain, tadi kan udah tahu kan apa risikonya. Yang dengar juga ada malaikat di samping kanan kiri kita. Coba sekarang kakak tanya, berantemnya kenapa? Jangan nangis. Kakak taunya adik-adik kakaknya semua kuat kok. Udah besar juga kan semuanya, udah SMP, SMA kan. Kenapa berantemnya kenapa? Uang mama sama bapak. Mama kerja. Bapak hari itu baru pulang bapak ini dan kalau orang tua Pak Haji Musa mereka juga dimarahin. Jadi pas dimarahin pernah dipukul. Bapak kasih bagaimana sama bini Naila nangis? Ya pastinya aja kan sedih lah kalau misalnya dimarahin orang tua kita, kalau kita tidak salah.
Jadi naik SMA ya, jadi kita tua. Jadi namanya juga orang tua marah-marah sama kita, itu sebenarnya baik juga buat kita. Cuma namanya kita punya apa sih, hati kecil kita tuh kayak tersinggung. Cobalah kalian dimarahi, dibentak, pasti ada rasa sakit gitu kan. Sama kayak Naila, namanya Naila juga mau beranjak dewasa. Jadi saran kakak, adik cobalah banyak-banyak sabar gitu ya. Bilang juga sama mama sama bapak jangan sering berantem. Apa nggak kasihan nengok adik? Apa nggak kasihan nengok Naila? Kami masih kecil loh, artinya butuh kasih sayang, bukan malah berantem berantem. Walaupun adik masih mau remaja, nggak apa-apa dibilang. Nanti kalau dibilang sama bapak, kamu nggak tahu apa-apa, jadi diem aja. Ya justru itu Naila ngasih tahu biar supaya bapak sama mama itu ngerti. Terus banyak sholat, jangan tinggal ya. Mama adanya mak. Ada siapa yang ngasih sarannya ke Naila? Mama ada. Yaudah ya, lanjut tadi ke Naila. Terus sekarang siapa yang mau? Nggak apa-apa deh, diceritain aja. Ada masalah pribadi atau masalah cowok sama cowoknya juga nggak apa-apa. Siapa? Bebe ya? Nah, Ya. ada Bebe kan dulu kan kayak masih kecil gitu kan, kayak sering raih-raih prestasi gitu di SD. Kan berhubungan orang tua Bebe juga udah nggak ada. Dulu kan pas Bebe masih SD, kakak sama abang Bebe bisa dibilang masih kecil lah, belum bisa dibilang jadi wali. Jadi di situ keluarga Bebe pada nggak dukung sama hobi-hobi kami, bakat-bakat kami. Kalau kami kayak misalnya ranking juara umum di sekolah malah dijulitin gitu, dikucilkan gitu di keluarga, kayak nggak ada yang mau dukung gitu ya kan kak. Jadi pernah gitu Bebe dapat kesempatan mau ke Bandung gitu kan, gara-gara menang olimpiade lah kemarin tuh di sekolah kan. Di situ Bebe sedih banget kayak karena nggak ada yang dukung gitu. Kata ibu Bebe, udahlah nggak usah ngapain, nanti pun juga sia-sia. Iya kalau menang kan yang namanya usaha kan kita nggak ada yang tahu ya kan kak. benar. Udah dari situ Bebe, kok kayak gini. Coba kalau masih ada orang tua Bebe, pasti beda lagi ceritanya gitu kan. Ya udah sampai situ Bebe kayak ada penyesalan gitu. Coba kalau Bebe ikut ya kan kita nggak ada yang tahu kan, namanya juga takdir ya kan kak. Pasti kan misalnya juga kita kalah, yang penting kan kita udah ada berpengalaman gitu ya kan kak. Kalau kayak lihat anak orang itu mau kayak mana ya, anak orang itu kalau dibilang di bawah kami lah, maksudnya sebenarnya orang itu iri sama kami kok bisa kayak gini, anak-anak kami bisa kayak gini, sementara anak orang itu kan kayak biasa aja gitu. Kayak gitu aja sih. Jadi Nyesel gitu. alasan ibu kakak sama abang nggak ngasih Bebe, nggak maksudnya bukan nggak ngasih, nggak apa ngedukung Bebe itu kenapa? Kan pasti ada alasan tertentu gitu. Alasannya ya satu kan dia jauh, lagian kan itu kan yang namanya juga olimpiade kan dari sekolah, Bebe kan menangnya dari sekolah. Itu nanti diadu di sekolah lain kan. Ada lagi 13 sekolah gitu dipilih kan. Udah di situ kan juga dibiayainya dari sekolah, nggak biaya pribadi, kecuali nanti kita mau beli apa gitu, souvenir apa gitu luar dari itu baru kita sendiri lah ya kan. Nggak tahu lah, kayak gitu aja sih. Jadi sekarang kayak mana? Sekarang udah terlambat lah kak, udah nggak bisa. Itu pas mau masuk SMP SMA atau SMP mau masuk SMP dapat olimpiade Pas mau masuk SMP pas mau masuk SMP. Jadi sekarang SMP Bebe di mana? masih di situ, cuman SMP kayak udah kurang gitu kan, tambah lagi covid ini kan kayak kurang gitu. Sementara aku tuh kayak ekskul kami aja kurang dibimbing sekarang kan, gara-gara menghindari covid. Berarti ada nggak rasa penyesalan Bebe gara-gara itu? Terus ada nggak rasa benci sama Bebe? Bebe benci sama kakak sama abang gara-gara Bebe nggak dikasih, sama ibu juga gara-gara nggak dikasih. Kalau sama abang sama kakak juga orang itu mau mewakili Bebe, cuman kan dari pihak sekolah kan juga ada kayak umur segini mana bisa gitu jaga, nanti di sana rame. Berarti harus orang tua atau wali Iya, gitu. harus Cuma orang tua. ibu Bebe nggak mau gitu. Cuman keluarga kami kayak benci gitu lah sama kami, kayak kurang apa gitu. Benci, maksudnya benci gimana? Ya benci, padahal kalau pelan dulu mama kami tuh biasa-biasa aja sama orang. Benci gitu ya, jijik gitu ya. Jadi sekarang ibu gimana? Ya udah kalau kami ke rumahnya kayak didiemin gitu sih. Sampai sekarang Ya juga. nggak boleh cakep
sama abang juga kayak gitu? Sama orang itu? Mm. Iya, orang itu sama kami semua. Dari dulu, dari pas mama masih ada, Pas bapak mama masih ada nggak kayak gitu. Berarti itu gini, dari awal tuh memang udah ada rasa iri. Dulu kehidupan Bebe sama kehidupan ibu itu gimana? Pas kami masih ada mama kami. Ya, Senang atau ya gimana? senang sih. Kalau misalnya bapak kami kayak habis pulang gajian gitu, dulu kan kerjaan bapak Bebe kan alhamdulillah kayak besar gitu kan kak, maksudnya kayak penghasilannya apa gitulah ya kan. Banyak. Ya udah, ya tapi kan Bebe juga belum lahir, orang itu cuma cerita gitu. Nanti misalnya Bebe habis pulang gajian udah orang itu nanti ditraktir makan entah kemana gitu, nanti dia juga entah kemana gitu kayak jalan-jalan gitu lah. Cuma sekarang ibu ngeresponnya kayak gitu ya. Ya, gitu. Kurang. Kalau apa, kalian susah dibilangin nggak sama ibu atau gimana? Ya kami kan dulu tinggal sama dia. Kalau kami susah dibilangin otomatis kan udah dari dulu lah diusir sama dia. Kalau apa yang dia suruh ya kan pasti buat gitu, kayak melaksanakan apa yang dia suruh. Berarti memang udah dari dulu. Namanya juga manusia, kalau udah iri sama orang, ya udah sampai kapanpun dia bakalan iri. Iri itu bukan maksud aku iri lah dia punya ini, punya ini. Walaupun kayak kelihatannya kita baik sama orang, pasti dalam hati kita pernah bilang kayak gini. Misalnya ya, Bebe ini orangnya baik gini-gini, terus rajin, terus hartanya banyak, terus si Naila ini orangnya biasa-biasa aja. Kalau yang namanya orang udah nggak suka sama orang lain, pasti kita bilang kayak gini, ih jijik kalau aku nengok Bebe. Padahal Bebe ini orangnya baik. Namanya kita udah dari dulu punya rasa iri sama orang ini, udah bakalan tetap iri. Kayak manapun dia tuh bakalan tetap iri kalau di orang-orang lain. Misalnya Salsa bilang, oh kalau si Bebe baik, ya udah si Naila karena udah dari dulu nggak suka sama si Bebe, ya udah Naila tetap bilang enggak, dia memang nggak bagus itu orang. Kayak gitu, sama kayak ibunya Bebe. Kalau yang dari dulu namanya udah nggak suka sama orang, kayak manapun Bebemu baik, keluarga Bebemu baik sama ibu itu, ya ibu itu tetap nggak suka. Sama hal yang kakak pernah dengar pepatah, kita nggak perlu menjelaskan diri kita sama orang yang suka sama kita, terus kita nggak perlu menjelaskan diri kita sama orang yang nggak suka sama kita, karena orang yang nggak suka sama kita itu dia nggak perlu tahu itu, karena kayak manapun dia tetap jijik sama kita. Terus pun kalau kita nyeritain masalah atau kekurangan kita sama orang yang kita sukain, kita juga nggak perlu, karena pun kayak manapun kita, dia tetap suka sama kita. Gitu. Terus pun kalau apa, kalian harus bagus-bagus lah ya milih kawan. Nah, maka dari itu kakak bukannya nyuruh kalian tuh kayak milih-milih kawan, terlalu milih, enggak. Tapi kita kan udah besar, jadi kita tahu tuh mana kawan yang bagus sama mana kawan yang enggak ya. Jadi dari pengalaman Bebe atau cerita Bebe, siapa yang mau ngasih tanggapan? Ada? Nggak ada? Tidak. Kita lanjut ya ke siapa lagi yang mau Salsa. Coba, apa masalah yang dihadapi sekarang? Sekarang sih tentang kawan gitu di sekolah. Gimana ya? Dia tuh selalu, sebenarnya sih nggak dikatakan sahabat, kawan biasa aja lah, tapi dia selalu iri gitu. Kalau misalnya Salsa lebih dekat sama guru orang lain, terus Salsa kan juga sering dipanggil-panggil kalau tentang acara di sekolah, sedangkan dia kayak beranggapan, ih kenapa nggak aku, terus kenapa dia selalu. Dia juga pernah Salsa dengar cerita, maksudnya nggak kayak yang gimana ya, Cerita ke orang lain tentang Salsa, jelek-jelekin Salsa. Iya, tapi Salsa ya udahlah. Terus sekarang juga dia suka kayak mana, nyindir. Suka nyindir. Dulu deket kali sama Salsa? Enggak, Deketnya biasa aja gitu. Salsa memang sih dekat sama kawan dia, sahabat dia. Tapi karena sahabat dia sering ngajak misalnya jalan-jalan,
atau nggak cari makanan, dia iri karena sering foto bareng atau kenapa, apa karena rumahku jauh. Terus dia selalu bilang ke Salsa kalau Salsa itu apa ya, ngerebut orang lain lah, kayak mana lah. Rebut sahabat dia. Nah, ya. Terus jelek-jelekin Salsa ke guru supaya nilai Salsa tinggi. Dia pintar. Bisa dibilang Saja. kayak gitu. Itulah namanya penyakit iri. Kan sebelumnya kakak bilang kalau kita udah nggak suka sama orang dari awal, kayak manapun dia, kayak manapun Salsa baiknya ke sahabat dia, kayak manapun Salsa orangnya ramah ke guru, dia bakalan nggak suka. Karena namanya udah sikap dengki sama iri itu udah tertanam dalam diri dia, tuh susah buat dihilangin. Jadi kita tuh sebagai orang yang dia nggak sukain, ya udah kita biasa aja, kita jangan terpengaruh sama dia. Maksudnya kita jangan gini loh ngikutin dia. Anak ini kan cerita ke kawan-kawan Salsa, jelek-jelekin Salsa. Kan kawan-kawan Salsa tuh bisa nilai kalau yang udah kenal sama Salsa, nilai enggak, anak ini kayak gini kok, nggak kayak gitu. Nah, Salsa jangan ngikutin kayak gitu. Salsa jangan jelek-jelekin dia ke orang lain, biar orang lain itu sendiri yang menilai dia itu gimana. Kalau udah besar kan pasti ngerti, enggak kok, nggak kayak gitu, kaunya aja yang iri sama dia gitu. Jadi menurut kakak ya udah diemin aja dia. Kayak manapun kebenaran itu pasti akan lupa juga terungkap. Ya, pokoknya sabar aja. Intinya pilih teman yang benar-benar baik, ngerti gitu. Kita susah dia pun ngerti, kita seneng dia pun ngerti. Jadi jangan kita seneng dia datang, terus kita susah dia pergi. Jangan nyari kawan yang kayak gitu. Terus siapa lagi? Ririn. Ririn kenapa masalahnya? Saya masalah selalu nggak percaya diri atau insecure gitu. Yang buat nggak percaya diri itu kayak dari omongan orang. Kayak mana omongan orang? Misalnya dia bilang, kau hitam, kau kurus sekali, gemuk kali. Terus? Dia bilang kok gini gitu. Terus? Dia kok, bahkan kalau dia ngomong itu nggak mikirin perasaan yang diomongin. Berapa orang banyak yang bilang kayak gitu? Nggak banyak tapi ada. Terus kayak mana Ririn nyikapinnya setelah orang itu bilang kayak gitu? Ririn marah langsung pergi? Nggak gimana. Diam aja. Gini ya dek, kakak saranin ya, kalau misalnya udah namanya ngomongin fisik, itu ciptaan Allah. Jadi kayak manapun kita bilangin dia, jelekin dia, ya itu berarti kita sama dengan jelekin Allah sendiri kan. Allah yang nyiptain kita. Jadi mau kayak manapun bentuk tubuh kita, mau kayak manapun bentuk fisik kita, itu udah dari Allah. Allah tuh tahu mana baiknya mana buruknya. Terus pun ya walaupun sekarang Ririn kayak gini kan kita nggak tahu besarnya nanti kayak mana. Terus kakak saranin ya buat perempuan-perempuan, kita nggak perlu cantik di fisik, nggak perlu. Kakak saranin sama kalian, nggak perlu. Yang perlu tuh diperbaiki attitude, cara bicara kita sama orang lain. Walaupun muka kita, maaf ya, walaupun muka kita jelek, walaupun kita fisik kita jelek, yang penting attitude kita, cara bicara kita baik. Orang tuh bisa nilai, kita bisa cantik dari situ. Jadi kalau misalnya fisik kita nggak baik, terus attitude kita nggak baik, ya udah itu nggak bisa diharapin lagi. Tapi kalau misalnya fisik kita baik, fisik kita nggak baik, tapi attitude kita ada, orang bisa nilai, anak ini bagus, bisa dipakai di mana-mana. Jadi kalaupun misalnya attitude, misalnya fisik kita bagus, dia cantik, body shaming, body ya itulah. Terus mukanya bagus, tapi attitude dia nggak ada, ya udah nggak ada tuh, dibenci sama orang itu. Dia suka ngomong-ngomong kotor, nggak dipakai sama orang. Iyalah kalian sekarang tuh, anak-anak sekarang emang nengoknya dari fisik. Coba lah udah besar nanti kayak kakak, pasti kalian ngerti sendiri apa itu artinya fisik, apa itu artinya attitude.
ngomong sama orang tua itu gimana, harus sopan. Jadi saran kakak ya, siapa Ririn, nggak usah ditanggepin kali orang ngomong kayak gitu. Orang yang bilang kayak gitu berarti dia iri sama kita, dia nggak bisa jadi kayak kita, makanya dia ngomong kayak gitu. Nggak apa-apa dibilang sama orang kayak gitu, yang penting kita punya attitude yang bagus, kita punya pengetahuan yang lebih dari dia gitu ya. Jadi nggak boleh insecure, kita semua cantik perempuan, Allah yang nyiptain kita. Oke, terus lanjut Rizky ya terakhir. Yaudah lanjut yang terakhir siapa? Rizky ya? Iya, Kak. Jadi gini Kak, waktu pas Rizky kelas 1 gitu kan Rizky kan ikut ekskul ini apa, silat. Pas latihan itu pasti Rizky tuh selalu diejek gitu sama abangan kelas saya itu. Kenapa kok dibully diejek? Ya nggak tahu Kak, asal udah siap latihan gitu kan, pokoknya selalu dibully lah Kak sama abangan kelas. Abang-abang itu juga ikut ekskul silat. Enggak. Jadi dia kayak abangan kelas biasa gitu. Iya. Kalau boleh tahu biasa ngejeknya kayak mana deh? Kayak misalnya dia itu kayak misalnya kuda-kudanya nggak pas, apa tuh namanya, tendangannya pelan kali gitu Kak, badannya gitu, arah ke fisik juga sih. Udah gitu aja dia bilang. Gini ya, dia nggak ikut ekskul silat kan? Enggak. Jadi gimana lah dia tahu kuda-kudanya nggak pas, terus apanya tadi yang nggak apa, tendangannya nggak bagus, dari mana dia tahu? Pas kami latihan itu dia ada di situ Kak, setiap latihan dia pasti ada di situ gitu, cuman melihat. Itulah maka dari itu kakak bilang tadi, dia nggak ikut ekskul silat tapi dia bisa ngomongin Rizky kayak gitu kan, namanya dia kayak sok tahu. Coba Rizky bilang kayak gini, gimana kok bisa nggak bagus, abang bisa nunjukin yang bener nggak? Nah, sekali-sekali ada bilang kayak gitu, itu namanya kepercayaan diri kita. Kalau lah misalnya Rizky tergoda sama kata-kata dia, berarti Rizky tuh nggak percaya sama diri Rizky kalau Rizky itu bisa. Kayak kuda-kuda tadi, bahwasanya Rizky udah pas, abang itu bilang nggak pas lah itu kuda-kudanya. Ya udah adek bilang aja ke abang itu, coba lah bang tunjukin lah, aku mau lihat kayak mana kuda-kuda yang bagus, kalau misalnya kuda-kuda aku jelek gitu. Pokoknya intinya percaya diri. Kalau misalnya di dalam diri kita udah nggak ada percaya diri, ya udah apapun yang kita lakukan ya kita kayak kayak gini bener nggak sih, kayak gitu bener nggak sih, pasti bakalan ada salah gitu. Jadi intinya Rizky tuh harus percaya diri. Kalau ada yang ngomongin kayak gitu, ya udah tunjukin lah gimana yang bagusnya. Adek jangan kayak diem aja, jangan kadang kepikiran sendiri, jangan. Bilang aja sama dia, ya udahlah tunjukin lah gimana bagusnya. Kalau punya aku salah gitu ya. Sekian dari materi kita tentang KKP. Kakak mengucapkan terima kasih buat adik-adik yang udah berpartisipasi ya sebelumnya. Buat adik-adik yang udah nyampein apa sih masalahnya, kakak berharap semoga kedepannya setelah konseling kelompok ini kalian makin bisa percaya diri tadi yang pertama. Gak boleh insecure, kayak manapun kita tuh kita bagus, cantik, tapi tergantung orang juga yang nengok kita. Kalau namanya orang udah jijik sama kita, ya udah sampai kapanpun dia nggak bakalan suka. Terus nggak boleh milih-milih kawan ya, jangan milih-milih kawan, tapi kita bisa nengok bagusnya dia itu kayak mana gitu. Misalnya dia jelek tapi dia attitude-nya bagus, ya udah temenin aja, nggak apa-apa. Oh itu keberuntungan kita juga, kita nanti yang kayak terpengaruh sama dia, kita juga bagus attitude-nya, walaupun fisik dia itu nggak bagus. Karena fisik itu bisa diubah. Bener. Sewaktunya kayak mana sih, sewaktu-waktunya proses perjalanannya itu masih panjang, apalagi kayak kalian. Dan
Kakak mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.